Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penugasan PowerPoint akuntansi keuangan dan lembaga. Selanjutnya, sebelum ke inti materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan pertama, Zuriati Mudaim, kedua, Sinta, ketiga, Siti Ajeng Nurfadilah, keempat, Rosanti Silvia, kelima, Dea Nuraini, dan yang keenam, Tasi Rahayu Aprilia. Atas kerjasama kelompok kami, sehingga penugasan PowerPoint bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, assignment material, akuntansi, keuangan, dan lembaga. Pertama, etika profesi. Kedua, akuntansi keuangan. Ketiga, komputer akuntansi. Dan yang keempat, spreadsheet dan PKK. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan pertama ialah mengenai etika profesi. Etika profesi adalah prinsip. Ini mewajibkan setiap pelaku profesinya untuk secara konsisten memiliki moral dan kejujuran. Dalam menjalankan pekerjaan, pelaku profesi harus selalu bersikap adil, mementingkan profesi, dan memikirkan kepentingan masyarakat. Fungsinya adalah sebagai panduan bagi semua karyawan pada prinsip-prinsip profesional. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan memiliki 3 tahap pengerjaan. Yang pertama, mengelola jurnal. Kedua, buku besar. Dan ketiga, laporan keuangan. Yang akan saya bahas pertama yaitu tentang pengelolaan jurnal. Pengelolaan jurnal dibagi menjadi beberapa tahap pengerjaan, yaitu inventory card atau kartu persediaan barang, cash receipt atau bukti penerimaan kas, cash payment, bukti pengeluaran kas, purchase journal, jurnal pembelian, sales journal, jurnal penjualan, petty cash, kas kecil, general journal, jurnal umum, dan ledger akun receivable atau payable, buku besar pembantu piutang dan utang, dan terakhir list of balance yaitu total keseluruhan atau sering kita sebut neraca saldo. Tahapan kedua dalam pengerjaan akuntansi keuangan yaitu tentang buku besar. Di sini ada beberapa angka yang terdiri dari 10. Angka tersebut dimaksudkan yaitu lembar per lembar buku besar. Jadi, buku besar terdiri dari 10 lembar yang dimana satu lembar tersebut terdiri dari 4 nama akun, mulai dari akun nomor 1 hingga akun nomor 9. Nah, di sini juga dalam angka tersebut terdapat link yang bila mana kursor tersebut diarahkan ke angka tersebut, maka link tersebut akan terbuka. Tahapan terakhir dalam pengerjaan akuntansi keuangan yaitu tentang laporan keuangan. Dalam pengerjaannya terdapat 8 proses pengerjaan atau pembahasan mengenai laporan keuangan.
Tahapan pertama yaitu jurnal penyesuaian yang harus disesuaikan. Yang kedua, neraca lajur. Yang ketiga, laba rugi. Yang keempat, laporan ekuitas. Yang kelima, laporan neraca. Yang keenam, cash flow report. Yang ketujuh, closing journal. Dan yang kedelapan, post closing trial balance. Pembahasan materi yang ketiga yaitu tentang komputer akuntansi. Komputer akuntansi sangat berkaitan erat dengan pembahasan materi yang kedua, yaitu akuntansi keuangan. Hanya yang membedakan, dalam komputer akuntansi, pengentriannya menggunakan suatu sistem dan aplikasi yang disebut dengan MYOB, yang dimana suatu transaksi demi transaksi dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut sehingga menghasilkan hasil akhir. Di sini, dalam pembuatan dan pengentrian suatu data ke dalam aplikasi MYOB, terlebih dahulu harus membuat suatu data perusahaan baru, daftar akun, linked akun, trial balance, dan hasil akhir tersebut menghasilkan hasil income statement, hasil balance sheet, dan hasil cash outflow. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang spreadsheet dan PKK. Spreadsheet adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, serta mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Baris biasanya menggunakan tabel angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kolom menggunakan tabel abjad seperti A, B, C, dan seterusnya. Pengolahan data dalam spreadsheet disimpan dalam sebuah sel. Definisi dari spreadsheet sendiri merupakan tabel-tabel dalam komputer yang berisi baris dan kolom yang dapat digunakan untuk memanipulasi serta mengatur sebuah data. Satu contoh dalam pengerjaan spreadsheet yaitu Hotel International Nescip. PKK atau yang disebut dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini ada beberapa dokumentasi yang dimana dokumentasi tersebut berisikan tentang mempromosikan suatu produk. Setelah materi pembahasan yang dibahas mulai dari awal hingga materi pembahasan yang terakhir, di sini saya akan menampilkan beberapa dokumentasi di saat melakukan praktik kerja lapangan di suatu lembaga dan instansi. Lembaga tersebut ada yang berada di Bank BJB Pagaden, Bank BPR Pamanukan Bangun Arta, serta di PT Oksa Teknologi Indonesia. Dokumentasi selanjutnya yaitu tentang siswa-siswi jurusan akuntansi keuangan dan lembaga yang telah melaksanakan ujian kompetensi dan keahlian. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan materi yang pertama hingga pembahasan materi yang terakhir serta menampilkan beberapa dokumentasi kegiatan, saya sangat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf bila mana ada pembahasan yang kurang jelas dan kurang dimengerti oleh kalian semua. Cukup sekian dan sampai jumpa di lain waktu.